Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita haturkan atas segala nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita uh, akan membahas sebuah topik yang berjudul mikroplastik dalam tubuh manusia. Jadi berbicara berkaitan dengan mikroplastik itu tidak terlepas bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Jadi sebagai sebuah gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, luas, dan lautnya itu sangat luas, melebihi dari darat. Jadi tahukah kita bahwa perairan Indonesia itu adalah suatu perairan yang cukup tercemar oleh yang namanya sampah plastik. Jadi diperkirakan bahwa Indonesia adalah negara yang nomor dua sebagai polutan yang menghasilkan sampah plastik yang ada di perairan. Terus pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita? Jadi eh, mikroplastik ini berhasil masuk ke dalam tubuh kita dalam siklus rantai makanan yang berawal dari eh, dikonsumsi oleh ikan atau beberapa jenis makhluk hidup yang lain. Dan pada akhirnya sampai kepada manusia. Jadi masalah mikroplastik ini bukan hanya sebagai masalah pencemaran lingkungan, melainkan sebagai masalah kesehatan juga. Masalah kesehatan ini juga akan berdampak pada berbagai jenis gangguan seperti muncul peradangan, muncul radikal bebas, sehingga apa yang terjadi? Muncul berbagai penyakit, seperti salah satunya adalah penyakit jantung. Maka diperkirakan mikroplastik ini sangat berhubungan dengan yang namanya juga masalah obesitas. Nah, bagaimana sih hubungannya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini di isu mutakhir gizi kita akan mempelajari bagaimana dampak mikroplastik terhadap makanan, terhadap manusia, terhadap tubuh kita, dan bagaimana eh, kita bisa menavigasi masalah mikroplastik ini. Karena sampai saat ini penanganan masalah plastik belum atau limbah yang baik itu masih belum tertangani. Jadi makanya ancaman plastik dalam rantai makanan kita itu masih menjadi sebuah challenge untuk kita semua sebagai sebuah tantangan untuk kita. Atau mikroplastik ini sebenarnya juga biasa ada di sekeliling kita dan itu bisa saja masuk melalui tubuh kita melalui udara apa yang kita hirup dan ini masih menjadi sebuah tantangan ya. Oke, eh, kita coba masuk mengenai gambaran apa yang akan kita bahas di dalam kajian kita pada kali ini, sub apa atau indikator apa. Lihat ya, di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam kajian kali ini. Yang pertama, itu mikroplastik dari mana sebenarnya asalnya? Sumbernya dari mana saja? Dari mana kita dapatkan sih mikroplastik ini? Nah, dan yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana prosesnya masuk si mikroplastik ini, bagaimana rutenya si plastik ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dan yang ketiga, bagaimana dampaknya? Apa yang terjadi kalau si mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh? Apa dampaknya terhadap tubuh kita? Dan yang keempat, bagaimana mikroplastik ini bisa terjadi terhadap kejadian yang namanya obesitas. Oke, kita eh, akan membahas ini apa? Jadi ini sebuah gambaran bagaimana
secara umum bahwa mikroplastik ini masuknya ke dalam tubuh itu dari mana saja. Oke, saya kasih gambaran ya. Jadi kita akan bercerita, saya akan bercerita bagaimana temuan awal atau kajian mengenai mikroplastik ini. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, kita mengenal ada banyak laporan yang menunjukkan bahwa mikroplastik ini sudah ditemukan pada tubuh manusia. Jadi ini temuan yang cukup baru ya di dalam eh, kalau saya tidak salah ya, ini rilis di tahun 2002. 2022 baru saja rilis bahwa ditemukan mikroplastik di dalam darah manusia. Jadi sebenarnya ditemukannya mikroplastik dalam tubuh manusia ini sebenarnya sudah cukup lama. Akan tetapi yang dilakukan pada penelitian ini bisa menganalisis, mengidentifikasi bahwa ternyata ada kandungan mikroplastik yang ada di dalam darah manusia. Nah, jadi ini adalah sebuah metode yang sangat baru ya, karena kenapa? Darah itu kan cukup visible dilakukan. Ada banyak metode sebenarnya. Misalkan kita mengambil sampling pada urin misalkan atau pada feses. Eh, atau pada jaringan yang lain. Tapi pada beberapa kasus untuk pengambilan sampel pada feses atau urin itu sangat complicated ya, karena kita harus mengambil fesesnya uh, dan melalui beberapa proses yang panjang atau rumit. Akan tetapi kalau darah itu kita bisa saja ambil kapan saja. Nah, dari sampel ini si peneliti itu mengambil beberapa sampel dan menemukan terdapat beberapa kandungan mikroplastik di dalam darah kita. Nah, apa yang terjadi di dalam darah itu ternyata ditemukan berbagai jenis plastik seperti yang ada pada teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada polit politilen tereptate atau PET or PET. Ini variannya sangat bermacam-macam ya untuk mikroplastik ini. Nah, misalkan PET PET ini ditemukan di dalam plastik botol minuman kemasan. PP ternyata ada di dalam wadah makanan tahan panas. Ada PS. Jadi ini salah satu jenisnya juga yaitu polistiren. Ini adalah mikroplastik yang ditemukan pada styrofoam atau pada pembungkus makanan. Nah, ini juga ada jenis PMEA, yaitu plastik pengganti kaca. Jadi jenis-jenis mikroplastik ini berbagai sumbernya bisa kita temukan dan ada di sekeliling kita dan kita gunakan di dalam keseharian kita. Jadi harus worry ya, ternyata di sekeliling kita kita dikelilingi yang namanya mikroplastik. Oke, sebelum lebih lanjut, kita sedikit lebih mengenal apa itu mikroplastik. Jadi mikroplastik ini adalah sebuah partikel plastik yang ukurannya sangat kecil. Dari ini kurang dari 5 milimeter. Bahkan ada yang sampai kurang dari 1 mikro. Mikro itu kecil sekali ya, mikrometer. Jadi yang biasa disebut dengan nanosite plastik. Jadi ukurannya sangat kecil sekali dan ini bisa masuk ke dalam aliran darah kita dan bisa diserap. Karena kenapa? Ukurannya sangat kecil dan bisa terserap sehingga masuk ke dalam darah. Jadi ada beberapa ukuran dari mikroplastik ini. Dia sampai unit terkecil sekali dan ini mudah sekali. Semakin kecil partikel plastik itu, maka semakin mudah dia akan diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau di bawah 5 itu memang di dianggap ya itu sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh.
Oke. Nah, kita lihat untuk bagaimana mikroplastik ini datang dari mana saja. Nah, jadi ini pertanyaan yang cukup mengganggu ya. Bagaimana mikroplastik ini kita dapatkan dari mana saja. Jadi munculnya mikroplastik ini berasal dari plastik ya. Nah, itu tadi memang pada dasarnya dia berasal dari plastik dan plastik ini kalau kita tilik lebih mendalam itu kita bisa dapatkan dari berbagai sumber, dari berbagai jenis plastik. Ah, bisa berasal dari kemasan yang apa ya, kemasan yang kita dapatkan atau dari botol minuman yang kita gunakan. Kemudian eh, minuman tersebut misalkan minuman plastik yang tinggal dibuang kalau sudah selesai kita minum isinya. Apalagi kalau orang yang malas bawa tumbler dan segala macam itu kan sering sekali menggunakan plastik satu kali pakai dibuang. Nah, lalu dari botol itu juga bisa ada dari pakaian atau ada jenis apa ya ada jenis bahan tertentu dari pakaian misalkan katun ya itu sebenarnya itu ada mengandung yang namanya plastik di dalam pakaian itu dan itu bisa eh, terhirup juga kali dengan ukuran partikel yang sangat kecil. Kemudian ada dari pembungkus makanan. Nah, pembungkus makanan ini paling sering juga paling banyak itu yang kita temukan juga pembungkus makanan itu sumbernya mikroplastik ini dan langsung terpapar dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi ini secara langsung akan menghasilkan mikroplastik yang langsung masuk ke dalam makanan dan akan kita konsumsi. Nah, kemudian kosmetik ya. Nah, untuk yang kita para wanita, para perempuan dan tidak menutup kemungkinan yang cowok juga itu menggunakan yang namanya kosmetik. Jadi mikroplastik itu ternyata didapatkan juga dari yang namanya kosmetik. Oke, kita coba lanjut ya melihat eh, berbagai bentuk dari mikroplastik. Jadi mikroplastik itu ada yang sifatnya seperti foam ya, ada yang fragmen, ada yang sifatnya beads atau gumpalan-gumpalan gitu. Ada yang sifatnya juga fiber. Jadi ini bentuk mikroplastik yang memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Jadi bentuknya secara spesifik bentuknya itu kalau secara spesifik itu tergantung dari asal dari mikroplastik ini dari mana. Ada beberapa laporan bahkan mikroplastik ini ternyata ditemukan pada masker. Nah, apalagi kemarin di waktu zaman COVID ya, kita tidak bisa lepas dari penggunaan yang namanya masker. Nah, ternyata di dalam masker itu ternyata juga ada mengandung yang namanya mikroplastik, terutama apa ya masker sekali pakai. Mungkin teman-teman tidak pernah sadari kalau ada yang sangat sensitif terhadap yang namanya debu atau partikel kecil, itu pada saat kita menggunakan masker tersebut itu ada kita rasa ada sesuatu yang rontok dari masker tersebut. Nah, jadi ternyata itu ada kandungan plastik pada masker tersebut. Jadi mas ini menunjukkan bahwa mikroplastik itu tidak hanya kita dapatkan dari makanan, ternyata tetapi atau pembungkus makanan, tetapi ini bisa kita dapatkan dari produk-produk yang kita gunakan. Jadi salah satunya ini penggunaan masker ini. Oke, kita coba lihat bagaimana eh, mikroplastik masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi ternyata mikroplastik ini juga bisa
kita dapatkan dari berbagai macam kegiatan. Misalkan, ada orang yang membakar sampah. Ini ya yang masih belum disadari oleh sebagian kita, terutama dalam pengolahan sampahnya. Bagaimana sampah itu secara tidak bijak dikelola dengan cara dibakar. Dan sampah ini kan ada plastik ya. Lalu ini terdegradasi dan terbawa oleh udara dan terhirup oleh kita. Atau eh, pada penggunaan besar, bagaimana tadi sorry. Eh, Oke, saya tampil ya. Jadi berbicara dengan mikroplastik ini masuk dalam tubuh, itu banyak sekali sumbernya. Misalkan juga kalau kita dapatkan dari air yang tercemar, itu kan langsung air yang mana dasarnya kan pencemaran air ini dari sungai, di mana teman-teman atau di sekeliling kita banyak sekali orang yang membuang sampah ke dalam sungai. Sehingga sungai tersebut, air di dalam sungai tersebut itu akan tercemar. Jadi sampah tersebut terdegradasi ya. Kemudian ini kan secara tidak langsung bagaimana air tersebut itu akan terminum atau terkonsumsi oleh manusia. Makanya secara langsung eh, apa ya akan langsung kita konsumsi. Ah, dan pertanyaannya, walaupun sebenarnya air itu disaring atau dari PDAM yang sudah melalui proses yang sudah difilter dan segala macam. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kandungan mikroplastik yang sudah melalui berbagai jenis penyaringan tersebut itu sudah bebas dari kandungan mikroplastik atau tidak? Itu kan yang menjadi konsen kita juga ya. Apakah memang betul-betul sudah bersih nih? Atau ternyata partikel yang ukurannya sangat kecil tersebut yang nano mikro tadi itu masih terdapat dalam minuman kita yang kita konsumsi. Karena kenapa? Ini kan dalam penyaringan itu apa ya? Begini, teman-teman membayangkan dalam selain kita hirup, selain kita konsumsi secara langsung dari minuman, mikroplastik kan itu juga langsung bisa masuk melalui udara. Karena kenapa? Partikelnya yang sangat kecil sehingga darah pun tidak mampu di dalam proses metabolisme tubuh itu tidak mampu untuk disaring dengan baik sehingga langsung bisa masuk ke darah. Nah, bayangkan kalau dalam proses pengolahan air PDAM dan segala macam itu tidak mampu untuk memfilter yang namanya zat-zat berbahaya ini, zat mikroplastik ini, jadi otomatis tercemar juga yang namanya mikroplastik di dalam air yang kita gunakan. Eh, Lalu bisa juga melalui makanan ya. Jadi makanan ini bisa berasal dari alam ya. Nah, bisa dari alam. Ini dari mana, Bu? Kenapa bisa dari alam? Ah, misalkan ada bahan makanan yang tumbuh di alam itu di mana tanah yang digunakan untuk dalam proses penanaman dari bahan ini itu mengandung atau tercemar yang namanya mikroplastik. Nah, makanya itu eh, akan apa ya akan terdegradasi juga dalam dalam tanaman tersebut. Jadi proses tumbuhnya si tanaman ini dari tanah yang tercemar mikroplastik otomatis akan mengandung juga mikroplastik di dalam tanaman tanaman ini sebagai bahan sebuah makanan yang akan kita olah untuk kita konsumsi. Dan apa ya sangat eh sangat apa ya sangat 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 betul-betul didapatkan dari berbagai jenis mikroplastik ini. Nah, kemudian ada yang paling ini juga ya bikin ini tempe. Nah, kita orang Indonesia paling senang nih makan tempe ya, di mana tempe kan
itu sebagian masih menggunakan plastik dalam proses pembuatan tempenya. Nah, eh, tapi kalau mau dipikir ya, ternyata tempe itu kan tidak ada hubungannya dengan laut nih, Bu. Tidak ada hubungannya dengan pencemaran di laut dan apa. Tetapi kan dalam proses pembungkusan, tempe ini menggunakan yang namanya plastik. Ah, itu yang kita terpapar. Nah, apakah tempe dengan tempe yang pengolahannya menggunakan plastik itu langsung bisa masuk ke dalam tubuh? Nah, jadi kita kita harus pahami bahwa dalam segala proses yang berkontak langsung dengan makanan, plastik yang berhubungan dengan bahan makanan itu langsung bisa terdegradasi terdegradasi di dalam tubuh kita, terdegradasi dengan makanan, dia bercampur kandungan plastik yang ada di dalam makanan itu dalam pembungkus itu langsung bisa bercampur dengan makanan dan makanan itu kita konsumsi. eh ini juga eh lontong ya, lontong sayur, pembuatan lontong. Itu kita heran ya. Kalau ada yang di kampung-kampung atau di mana, itu biasanya tuh penggunaan lontong, sorry. Dalam proses membuat lontong, itu dalam hajatan biasanya itu dalam porsi besar yang digunakan itu dalam membuat lontong, itu ada yang menggunakan plastik. Plastik kecil ya, sudah menggunakan plastik, terus direbus. Direbus itu kan menggunakan proses pemanasan yang cukup tinggi. Nah, coba bayangkan bagaimana tidak si plastik ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Udah plastiknya tidak, udah sumbernya dari plastik, dijadikan bungkus makanan, dipanaskan lagi hingga berjam-jam sampai jadi lontong. Jadi itu lontong kan prosesnya lama ya, dimasak dalam waktu yang lama dari beras hingga menjadi lontong. Bayangkan itu plastik di dalam panci dengan suhu tinggi, itu direbus, terus akan kita konsumsi. Nah, jadi bagaimana tidak? Dia akan terdegradasi di dalam makanan. Em, Misalkan apa lagi ya? Oh ini, saya pernah ada pengalaman. Ini kan kalau ada hajatan, ada pesta di kampung, biasanya itu kan bikin teh ya. Nah, ternyata teh, teh apa ya? Teh, ternyata di dalam teh itu biasa yang dalam pembungkusnya, eh biasanya teh apa ya? Teh yang di kampung itu kan yang teh tubruk ya, teh ini. Supaya tidak repot, biasanya itu cuman ditaburi eh membersihkannya kan biasanya ribet. Kemudian itu karena tidak mau ribet, itu dimasukkan di dalam plastik. Baru di plastiknya itu langsung direbus. Plastiknya itu langsung direbus. Kemudian itu yang digunakan untuk menyaring si teh tersebut. Itu masih ada sebagian di masyarakat kita temukan seperti tersebut. Oke, jadi saya harap sampai di sini teman-teman bisa cukup paham dari mana segala macam sumber mikroplastik ini kita dapatkan hingga masuk ke dalam tubuh kita. Dari yang makanan, dari alam, dari penggunaan sehari-hari. Pokoknya banyak sekali proses masuknya. Oke, ini eh, eh, berkaitan dengan mikroplastik ini, kita tidak perlu jauh-jauh berbicara terkait dengan bagaimana tadi si lontong yang direbus lama, bagaimana penggunaan teh kemasan yang dimasukkan di dalam plastik. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kita memperkirakan bahwa eh, minuman dalam kemasan air botolan yang kita tidak bisa lepas ya, atau sebagian besar orang itu menggunakan galon, menggunakan em, minuman kemasan.
itu ternyata terdapat ini bayangkan terdapat 10.000 partikel per liternya. Jadi bayangkan sangat luar biasa ya kandungan dari mikroplastik ini, partikel ini di dalam 1 liter air yang kita konsumsi dari wadah plastik itu ternyata mengandung 10.000 partikel per liternya. Ah, ini tadi rute masuknya mikroplastik juga dapat berasal dari makanan laut. Nah, ini ya. Oke, jadi untuk rute masuknya mikroplastik ini, kalau kita lihat bahwa ternyata eh, dari jenis ikan misalkan ini akan menyerap berbagai jenis partikel. Jadi misalkan ikan itu kalau di tempat lingkungannya di laut misalkan itu tercemar dengan plastik, misalkan makhluk hidup ini ikan ini mengkonsumsi mengkonsumsi plastik karena dia mengira ini misalkan ubur-ubur atau apa dan segala macam itu dikiranya makanannya. Terus dikonsumsi atau masuk dan bahkan tidak jarang kita menemukan ada beberapa ikan di dalam perut ikan itu kalau kita ih ternyata ada plastik di dalamnya. Nah, dan itu tidak terurai, plastik ini tidak terurai tapi terdegradasi di dalam tubuh hewan ini. Bahkan itu ya, pernah nggak lihat itu ada kura-kura yang tersedot-sedotan, tersangkut mulutnya dengan plastik, dan ini sangat mengkhawatirkan ya bagaimana penggunaan sedotan misalkan. Jadi ada banyak rute masuknya mikroplastik ini dan ada beberapa tempat yang bisa didapatkan dari proses perkembangbiakan dari makhluk hidup. Jadi misalkan juga dalam proses peternakan sapi ya, nah atau maaf saja kalau saya sebut ada sapi yang di Antang. Pernah ke Antang tidak? Yang di sana yang tempat TPA. Di situ malah dilepas sapinya dan sapinya secara bebas mengkonsumsi sampah yang dimana sampah tersebut itu ternyata banyak mengandung plastik di dalamnya dan itu langsung dikonsumsi oleh si sapi peternak sapi ini dan kita bayangkan sapi ini akan disembeli, akan diedarluaskan ke masyarakat, akan sampai ke kita, akan jadi coto Makassar. Seperti itu ya. Kan itu ternyata dari dagingnya itu mengandung plastik di dalamnya. Karena kenapa proses pengembang proses pakannya itu sangat mengerikan ya. Dan kita mungkin saat ini belum terasa, tapi di sekitar kita yang apa ya, yang munculnya berbagai jenis penyakit hari ini secara tidak langsung itu merupakan sebuah akumulasi dari bagaimana sumber dari penyakit itu datang bisa saja dari plastik yang ada di dalam makanan. Jadi munculnya berbagai penyakit ini diperkirakan juga itu adalah salah satu penyumbangnya itu karena adanya mikroplastik yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Oke. Ah, eh, ini apa ya? Ini masalah sampah di negara kita. Masalah sampah yang ada di Indonesia. Jadi, ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah masalah masalah mikroplastik di Indonesia itu separah apa sih? Ah, jadi untuk keparahan pertama kita berbicara plastik diperkirakan terdapat 1,29 juta ton plastik itu masuk ke dalam perairan Indonesia itu setiap tahunnya. Dan ini bisa berasal dari limbah-limbah. Jadi limbah industri mungkin juga itu bisa
langsung membuang limbahnya ke lautan, ke dalam perairan Indonesia. Jadi tingginya populasi manusia menyebabkan terjadinya perkembangan industri juga yang begitu pesat. Industri ini menghasilkan sebuah limbah, limbahnya itu langsung dibuang ke laut dan menyebabkan terjadinya pencemaran laut oleh sampah-sampah ini, mikroplastik ini. Atau bagaimana ya? Atau seperti ini. Bagaimana pengelolaan sampah di negara kita yang skala nasional itu belum cukup terkelola dengan baik atau dengan bijak, belum mampu mengelola dengan baik sampah kita untuk memisahkan sampah yang mana yang mudah untuk diurai, mana yang tidak, sampah plastik dengan sampah non plastik. Itu belum ada aturan atau kebijakan yang mengelola sampah di negara kita itu lebih teratur. Jadi sangat miris ya. Satu kasus, mungkin teman-teman pernah lihat konten yang apa ya judulnya itu Pandawa Pandawa Group ya, yang mana ini terdiri dari beberapa eh, anak muda yang bergerak dalam membersihkan sampah itu entah di sungai, entah itu di aliran kanal-kanal dan sebagainya. Itu kita melihat begitu menggunungnya sampah-sampah di dalam perairan. Jadi sangat miris. Ada yang bahkan diklaim bahwa ya, laut terkotor di Indonesia menduduki posisi ini di wilayah ini. Jadi bayangkan ada berbagai jenis titik-titik yang ada di negara di beberapa belahan bumi Indonesia itu terdapat tumpukan sampah yang luar biasa. Jadi sangat miris sampai bertonton sampah plastik itu. Dan sampah plastik itu tidak bisa terurai hanya 1-2 tahun, tetapi ini butuh waktu yang cukup panjang dan selain itu dalam selama itu yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Oke, kita coba lihat di sini ada ada penelitian melihat jejak beragam produk makanan dan minuman itu mengandung yang namanya mikroplastik. Jadi berbagai jenis dan ini bahkan kita konsumsi setiap hari. Jadi teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis ya produk. Mulai dari air galon yang bermerek. Jadi ini ada 9,18 mikrogram per gramnya. Nah, kemudian ada air galon isi ulang. Itu ternyata lebih lebih tinggi kandungan mikroplastik di dalamnya. Itu bahkan terdapat 30,21 mikrogram per gramnya. Ini satuannya gramnya di dalam setiap gram itu mengandung 30 kurang lebih 30 mikrogram mikroplastik. Nah, ini juga ada ikan pindang, ikan lele, tempe, beras. Dan ini juga garam ya. Satu hal yang menarik dari penemuan ini, ternyata garam dapur itu juga mengandung mikroplastik. Karena kenapa? Karena kan garam itu dari prosesnya didapatkan dari laut ya, dari air air laut dan itu kan diolah. Nah, dan ternyata laut itu tercemar oleh plastik sehingga kenapa si garam dapur ini mengandung yang namanya mikroplastik sampai 26,27 setiap gramnya. Dan ukurannya ini mirip-mirip ya. Dan kita tidak bisa lepas ya dari garam tiap harinya kita konsumsi dan ternyata di dalam garam kita itu mengandung mikroplastik. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau kita kembali dari jumlah yang terkandung di dalam makanan ini, berbagai bahan makanan ini adalah ukurannya itu mikro ya. Tetapi kalau ini terakumulasi
setiap hari, bahkan bertahun-tahun sampai kita hidup hari ini, itu selalu kita konsumsi. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh kita dengan selalu kita masukkan kan mikroplastik di dalam makanan kita. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi worry ya. Kita harus kita jadi worry ya, karena ini akan menjadi akumulasi. Sebenarnya berbagai jenis masalah yang muncul itu karena akumulasi. Jadi dari terakumulasi setiap hari dalam waktu yang lama itu yang menyebabkan malapetaka terhadap kesehatan kita nantinya. Nah, oke, kita coba lihat mikroplastik yang terdapat di beragam hasil laut. Hasil laut itu seperti ikan dan siput. Nah, ikan dan siput, misalkan dari kerang, ikan, kepiting. Nah, jadi hasil kajian juga menemukan ini tidak lepas dari pencemaran ya, sehingga mengandung mikroplastik pada beragam jenis hewan laut ini. Dan ternyata mengandung mikroplastik yang cukup tinggi juga dan menjadi sasaran. Nah, kenapa? Ini juga menjadi bahan makanan kita secara langsung kita konsumsi. Oke, kita coba lanjut ya. Bagaimana sih si mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana prosesnya? Jadi mikroplastik ketika kita konsumsi dari makanan itu akan terpecah dan akan keluar dan akan menempel pada bahan makanan. Kemudian itu akan keluar dan karena ada proses digesti, kita makan, kita mengunyah, metabolisme, makanya ini akan masuk ke dalam tubuh melalui sebuah jaringan. Jadi sebuah jaringan tubuh kita yang disebut dengan M-cell dan ini sel-sel di dalam saluran pencernaan kita. Jadi M-cell ini adalah bagian yang apa ya menjadi bagian yang sangat urgent karena ini adalah pintunya. M-cell ini adalah pintu masuknya berbagai jenis partikel mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau mikropili usus ini berperan untuk memasukkan partikel atau molekul yang lebih kecil lagi, misalnya zat gizi itu kan masuk melalui mikrofon ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jadi mikroplastik ini bisa masuk melalui M-cell ini. Dan di sini sebenarnya proses pertahanan pintu masuknya. Ah, apa dampak dari mikroplastik bagi tubuh kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan berikutnya ya. Jadi, apa dampaknya mikroplastik ini bagi tubuh kita? Jadi, diperkirakan mikroplastik ini terdapat berbagai dampak di terhadap jaringan atau sel kita, terutama sel yang aktif ya, sel aktif yang memakan sel yang aktif untuk memakan sel apa ya? Biasanya itu ada sel aktif yang memakan sel-sel imun kita itu akan mengalami masalah atau gangguan. Jadi mikroplastik ini diperkirakan berdampak pada kerusakan sel, bahkan dia sampai kerusakan DNA. Jadi meskipun hingga hari ini masih diperlukan sebuah studi yang lebih lanjut mengenai temuan-temuan merusak DNA sampai merusak DNA kita si mikroplastik ini. Jadi ketika sel itu diberikan mikroplastik, itu dia bisa masuk ke dalam sel dan ada beberapa kasus terutama pada sel imun ya, mikroplastik ini dibakar. Jadi dia secara tidak apa sih? Jadi dia secara aktif si mikroplastik ini bisa masuk. Nah, di dalam sel sebenarnya tubuh kita itu ada proses, proses di mana
sel tubuh kita itu berusaha mengeliminasi adanya partikel-partikel yang mengganggu, partikel yang tidak diinginkan oleh tubuh. Nah, dan berusaha untuk dipecah. Jadi ini adalah bagaimana ya? Karena partikel ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuh. Jadi makanya dia secara aktif tubuh itu menolak untuk si partikel ini masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi permasalahannya adalah proses pemecahan atau proses eliminasi mikroplastik ini justru ternyata berdampak terhadap kerusakan si jaringan yang mencoba untuk memberikan sebuah perlawanan atau mengeliminasi masuknya si partikel ini. Karena proses pemecahan atau kerusakan proses eliminasi dari mikroplastik ini malah meningkatkan yang namanya oksidatif stres, di mana ini yang memicu terjadinya yang namanya peradangan. Jadi stres oksidatif itu ini yang akan memicu terjadinya yang namanya peradangan nantinya. Jadi mikroplastik ini juga bisa menyebabkan kerusakan oksidatif stres. Jadi kerusakan pada sel-sel saraf. Ini juga berbahaya karena beberapa kasus ditemukan mikroplastik ini punya jangkauan yang cukup luas, bahkan bisa menginduksi atau mempengaruhi sel saraf kita. Meskipun pada manusia ini masih perlu dipelajari atau bagaimanakah prosesnya mikroplastik ini bisa masuk sampai ke DNA ini. Tetapi yang jelas ketika si mikroplastik ini berinteraksi dengan sel-sel saraf itu akan menyebabkan terjadinya peradangan maupun inflamasi. Jadi ini ya bisa menyebabkan peradangan atau oksidatif stres. Jadi ini yang sangat konsen dan sangat berbahaya terhadap kesehatan kita karena ini bersentuhan langsung dengan sel-sel saraf yang akan menginduksi terjadinya masalah inflamasi dan stres oksidatif. Nah, secara umum kita ketahui bahwa mikroplastik ini ada beberapa studi ya yang menunjukkan bahwa mikroplastik ini dampaknya terhadap sel itu seperti apa. Jadi ada beberapa penelitian yang saya baca, ternyata ada apa ya, ada sebuah riset trial itu dilakukan bahwa si sel ini dimasukkan mikroplastik dan kita melihat apa efek dari sel ini, apa yang terjadi pada sel ini ketika dimasukkan mikroplastik. Nah, jadi ada beberapa respon yang terlihat. Yang pertama adalah si mikroplastik ini bisa meningkatkan yang namanya peradangan pada sel. Lalu si mikroplastik ini juga bisa merusak si sel tersebut atau biasa disebut dengan ini sitotoksik. Lalu berikutnya ternyata karena proses dari peradangan oksidatif stres ini kalau berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan DNA. Jadi mikroplastik ini juga punya dampak terhadap genotoksik. Dan yang terakhir, mikroplastik ini juga bisa menginduksi ya namanya imunotoksik. Jadi si si imun kita itu akan dimakan oleh mikroplastik ini. Jadi apa ya, bentuk pertahanan kita dengan sistem imun ini akan kacau karena ini berdampak buruk semua terhadap kesehatan. Jadi ada 4 peristiwa yang bisa diinduksi oleh mikroplastik dan pengaruhnya dalam tubuh kita, yaitu peradangan, sitotoksik, genotoksik, dan imunotoksik. Jadi 4 uh, dampak yang ditemukan terhadap kesehatan ini. Ah, ini kita coba lihat, kita coba pelajari lebih lanjut lagi berkaitan dengan dampak mikroplastik terhadap kesehatan. Jadi lalu dampaknya bagi tubuh apa sih? Jadi secara umum gambarannya bahwa mikroplastik ini sekali lagi berasal dari pakaian, misalkan mencuci pakaian, lalu ada obat-obatan, ada gas yang kita hirup, eh, ada yang dari kosmetik,
Atau ini tadi ya, kalau debu itu ada yang modifier, kipas atau apa, itu kan ternyata mengandung debu yang ada mikroplastiknya. Dan ada serabut-serabutnya ya biasanya itu sebenarnya kan kita bertanya ini debunya dari mana? Padahal kan kita ini biasa sering sekali bersihkan dan ternyata itu di dalam pakaian itu secara tidak aktif itu melepaskan yang namanya partikel kecil tersebut dan akan terurai oleh benda-benda yang di sekeliling kita misalkan modifier, kipas angin dan segala macam itu makanya banyak kotoran-kotorannya itu ternyata sumbernya dari misalkan dari pakaian atau bahan-bahan yang yang secara aktif melepaskan partikel-partikel itu. Jadi dan ini bisa terhirup oleh kita. Kalau kita apa ya kalau kita menggunakan berbagai jenis produk-produk ini. Ini yang tadi ya kosmetik dan makanan. Ini bisa masuk melalui tiga rute yaitu pernapasan, saluran pencernaan dan kulit. Jadi kulit ternyata juga bisa memasukkan mikroplastik. Lalu dampaknya ini ada toksisitas oleh oxidative stress, peradangan, dan ada beberapa kasus juga menyebabkan yang namanya cancer. Dan ini kemudian masih menjadi current isu kita, masih menjadi penelitian yang masih berlanjut bagaimana dampak yang lebih serius terhadap kesehatan dari mikroplastik ini atau paparan dari mikroplastik ini efek jangka panjangnya seperti apa. Jadi secara umum ini ya, kosmetik, pakaian, obat-obatan, debu, dan makanan ini dihirup atau diserap dan masuk dan bisa menyebabkan peradangan. Jadi secara umum model efeknya seperti ini ya di dalam saluran pencernaan. Saluran mikroplastik ini masuk ke dalam sel. Kalau di pernapasan itu bisa masuk dengan ke paru-paru, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Jadi dampaknya ini sangat cukup luar biasa. Dan ini ada penelitian yang cukup lama ya. Jadi peneliti ini berusaha melihat apakah ada koneksi antara mikroplastik dengan kejadian kanker, terutama kanker paru. Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap paru-paru. Jadi orang yang mengalami kanker paru itu sel-sel parunya ternyata atau tukaknya itu diambil atau jaringannya diambil atau spesimennya itu dianalisis lalu di apa ya ini dianalisis terutama ini pada orang yang mengalami kanker ya kanker paru karena ini kan rusak dia punya jaringan eh, apa ya jadi diambil beberapa spesimen atau jaringannya. Nah, pada hasil penemuannya ini menunjukkan bahwa pada sel yang mengalami karsinoma atau keganasan sel kanker itu apa? Itu ditemukan adanya sebuah adanya kandungan fiber. Fiber ini artinya ada sebuah kandungan mikroplastik yang terhirup di dalam eh, spesimen yang diperiksa di dalam paru-paru orang yang mengalami cancer ini. Jadi terdapat sekitar, kalau saya tidak salah ya, itu kemarin penelitiannya itu 26 dari 30, 26 dari 30 kasus itu ditemukan ada mikroplastik di dalam spesimen yang diukur. Jadi mikroplastik yang terhirup. Jadi, teman-teman, kalau dipikir ya, dari penelitian ini sangat mengerikan ya, bagaimana di dalam paru-paru orang yang diteliti ini ternyata ditemukan sebuah fiber, sebuah mikroplastik di dalamnya, yang mana itu mungkin didapatkan uh, dari berbagai proses tadi, entah itu dihirup, entah itu uh,
dari sumber yang lain. Jadi kalau paru-paru itu mungkin berkenaan dengan proses pernapasan. Jadi itu mungkin bisa saja mikroplastik ini terhirup. Jadi terutama yang terjadi dengan masalah kanker yang ada koneksi, ada sifatnya bisa terjadi ada korelasi yang bisa menggambarkan bahwa ada hubungan antara mikroplastik yang ada di dalam kandungan uh, spesimen ada mikroplastik terdapat pada spesimen yang diukur ini. Oke, kita coba lanjut bagaimana dampak yang lain yang terjadi di dalam tubuh kita terhadap dari mikroplastik ini. Nah, ini mikroplastik. Jadi selain kejadian kanker, ternyata mikroplastik juga diperkirakan punya dampak atau terhadap obesitas. Jadi diperkirakan ini sebenarnya masih dalam spekulasi ya. Jadi mikroplastik ini bisa menjadi obesogen. Jadi obesogen ini sebuah bahan kimia yang dapat meningkatkan akumulasi dari jaringan lemak kita. Jadi kita mengenal ya ada namanya lemak lemak putih yang menyebabkan kegemukan dan obesogen ini sangat unik ya. Jadi ketika eh, jadi obesogen ini kan kita mengenal bahwa kalau terjadi kegemukan itu karena aktivitasnya rendah, asupan yang berlebih itu penyebabnya. Tetapi eh, dalam kajian ini eh, ternyata pemicunya atau salah satu eh, pengaruhnya atau beberapa penelitian itu tidak tidak satu-satunya sumber atau penyebab itu karena dari faktor makanan atau aktivitas fisik. Tapi juga penyumbang itu adalah punya pengaruh adalah mikroplastik. Jadi semakin orang terpapar mikroplastik, maka tubuh kita itu semakin mudah untuk gemuk. Jadi ada bahan kimia yang kemudian menyebabkan jaringan lemak ini yang mudah terbentuk. Jadi secara prinsip ini bagaimana konsepnya. Jadi obesitas ini terhadap produksi plastik. Jadi ketika kita memproduksi plastik itu lebih tinggi, uh, itu ternyata kasus obesitas itu juga meningkat luar biasa. Jadi terjadinya overbweight di dunia itu ada korelasi dengan peningkatan penggunaan plastik. Dan kejadian ini diperkirakan apa ya berhubungan dengan kemampuan kita dalam memproduksi plastik. Jadi plastik itu sebenarnya apa ya produksi plastik yang dimaksud dengan produksi plastik itu artinya bahwa konsumsi makanan kita itu kan dari bahan-bahan yang memudahkan kita membawa makanan, kemasan dan segala macam itu eh, sebagai gambaran bahwa terjadi peningkatan, peningkatan dari daya beli kita, peningkatan dari eh, mengkonsumsi makanan siap saji dan segala macam produksi, bagaimana kita mengkonsumsi makanan instan, semuanya kan itu dikemas dalam sebuah plastik atau wadah yang akan kita konsumsi. Jadi, misalnya snacking juga ya. Jadi itu kan lebih mudah untuk kita dapatkan karena ada plastiknya. Karena kan tidak mungkin kita apa ya mengkonsumsi makanan yang tidak ada wadahnya atau misalkan ada beli somai, cilok dan segala macam itu tidak menggunakan plastik. Jadi itu kan makanan-makanan yang secara tidak langsung bahwa kita mendapatkan makanan ini secara tidak langsung itu apa ya produksi plastik kita juga akan semakin meningkat. Nah,
Oke, kita coba lihat bagaimana sih korelasinya antara obesitas dengan mikroplastik ini. Jadi di sini ada sebuah penelitian, ada hewan coba. Jadi tikus ini dikasih mikroplastik. Jadi kadang sebenarnya kita kasih ya dia sama si tikus ini dia selalu jadi hewan coba dari manusia. Bukan penelitian bahwa eh, di tikus ini diberikan mikroplastik baru si tikus ini dilihat bagaimana dia punya jaringan setelah dia diberikan mikroplastik. Dan ada beberapa organ yang seperti ginjal, lipat, dan usus yang dilihat. Karena kenapa? Usus ini kan sebagai mas jar- usus ini kan sebagai apa ya? Tempat masuknya langsung si mikroplastik ini. Sedangkan ginjal itu sebagai tempat memfiltrasi berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ginjal itu kan tempat penyaringan ya. Jadi kalau nggak bisa keluar, itu kan akan ditumpuk di ginjal. Dan ternyata mikroplastik ini punya dampak terhadap metabolisme si hewan coba ini. Jadi tikus yang diberikan mikroplastik ini menyebabkan mengalami energi defisien. Meskipun asupannya yang cukup, tetapi energi defisien. Kenapa? Karena kemampuan untuk menghasilkan ATP-nya itu terjadi penurunan. Karena kemampuan untuk memproduksi ATP ini berkurang, ini lebih berasa dia tidak bertenaga. Alhasil penggunaan energinya itu akan berkurang. Dan aktivitas dari LDH ini akan terjadi peningkatan. Berikutnya adalah gangguan pada metabolisme lipid. Jadi terjadi peningkatan eh, proses atau komponen yang meningkat secara umum terjadi peningkatan atau gangguan pada lipid pada tubuh jaringannya sehingga menyebabkan terjadi penurunan kolesterol, penurunan trigliserida. Jadi masalah mikroplastik ini juga punya dampak terhadap stres oksidatif. Jadi si tikus ini mengalami produksi peningkatan oksidatif stresnya. Jadi oksidatif stresnya meningkat, terjadi peningkatan GSH ini. Dan yang terakhir, tikus ini mengalami masalah saraf karena plastik yang dikonsumsi itu merupakan neurotoksik, racun ya. Adanya gangguan yang terjadi ini, gangguannya adalah misalnya beberapa komponen seperti komponen aspartat itu mengalami peningkatan dan berdampak pada efek yang terjadi. Jadi ada beragam masalah yang muncul pada preklinik atau studi preklinik atau uji coba ini sebagai efek dari mikroplastik. Ini sebagai salah satu pendekatan yang bisa digunakan sebagai studi yang bisa menjadi kajian lebih mendalam kita. Nah, untuk pada manusia apa yang terjadi dari beberapa pengalaman atau kajian yang terjadi pada manusia ini tidak jauh beda. Eh, ada beberapa kerusakan membran yang terjadi, kerusakan stres oksidatif, dan juga ternyata ada yang studi lain menunjukkan bahwa kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung mikroplastik, itu akan menyebabkan gangguan pada mikrobiota usus kita. Karena mikrobiota usus kita terganggu, keseimbangan metabolisme energi juga akan terganggu. Dan ini juga akan berdampak pada aktivasi dari sistem pipa. Jadi yang keseluruhan ini akan mengarah pada kejadian yang namanya obesitas. Gimana caranya? Jadi mikroplastik ini mempengaruhi proporsi mikrobiota usus dan mikrobiota ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan jaringan lemak. Jadi simpanan lemak menyebabkan gangguan metabolisme lipid, kerusakan membran mitokondria, sehingga tubuh lebih mudah untuk menyimpan energi dibanding memproduksinya. Jadi mikroplastik ini juga menginduksi ya.
terjadinya obesitas. Dan karena apa? Karena ini mengganggu metabolisme lipid. Dan aktivitas dari pipa ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari diferensiasi dari jaringan lemak, di mana pada akhirnya ini akan berdampak pada penumpukan sel-sel lemak putih kita. Jadi sekali lagi ya, ini masih sekedar teori yang berbasis berbasis pada studi hewan coba. Karena kenapa? Hingga hari ini pada manusia itu masih sangat sulit dilakukan. Karena kenapa kan kita tidak mungkin langsung memberikan mikroplastik pada manusia untuk dikonsumsi dan langsung kita lihat apa efeknya terhadap tubuh si manusia ini. Ini berkaitan dengan clinical clearance. Jadi ini berkaitan dengan etika penelitian. Jadi ini masih sebatas dalam uji coba dan beberapa kajian teori yang ada. Jadi ini berkaitan dengan etis tidaknya ya dengan percobaan ini pada manusia. Oke, sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita pada hari ini, ah, jadi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa mikroplastik ternyata sudah ada di alam dan sebagian orang sudah mulai mengakumulasinya. Mungkin terkesan kecil ya, jadi mikrogram per gram bahan makanan. Tetapi kita perlu ingat bahwa adanya efek akumulatif yang kemudian akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Jadi di dalam tubuh mikroplastik juga berdampak pada gangguan metabolisme dan diperkirakan ini akan mengarah pada risiko kanker. Lalu bagaimana dengan koneksi mikroplastik? Ini juga koneksi mikroplastik dengan kejadian kanker dan autoimun itu masih perlu banyak diteliti karena masih perlu waktu dan bukti, karena masih perlu kajian. Kemudian nanti kalau sudah dilakukan penelitian lebih jauh, lebih lanjut, lebih banyak penelitian mengkaji ini, mungkin kita akan lebih aware lagi terhadap uh, apa penggunaan plastik di dalam bahan makanan kita juga. Dan yang terakhir, bagaimana dampak mikroplastik terhadap obesitas itu masih bersifat spekulasi dan masih perlu kajian yang lebih mendalam lagi, masih perlu banyak data yang perlu mendukung adanya mikroplastik ini berkaitan dengan obesitas karena ini masih sebatas penelitian pada hewan coba. Jadi seperti itu ya teman-teman dalam kajian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga eh, banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan kita lebih aware lagi terhadap mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak terpapar oleh plastik. Jadi, walaupun sebenarnya kita tidak bisa lepas secara 100% ya dari namanya penggunaan plastik, tetapi mungkin kita lebih bijak lagi dalam penggunaan dan memilih jenis-jenis makanan yang tidak langsung terkontaminasi oleh plastik. Terutama ini, makanan yang siap saji, gorengan, segala macam, itu kan langsung terpapar dengan plastik dalam makanan kita dan kita konsumsi. Makanan yang panas-panas itu langsung menggunakan wadah plastik di dalamnya, menggunakan wadah plastik, dibungkus, dibawa dengan suhu tinggi dan segala macam. Itu kita harus konsen terhadap masalah tersebut dan akan ternyata punya dampak terhadap masalah kesehatan. Oke, mungkin cukup ya untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap teman-teman bisa belajar lebih baik lagi. Kita bisa memahami bukan hanya sekedar teori, tetapi kita mengaplikasikan di dalam keseharian kita. Jadi kita sebagai bentuk aware kita terhadap diri kita sendiri. Oke, kurang lebih ini mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.